الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ya ikhwah, kita melanjutkan kajian kita Mukhtasar Sahih Muslim. Kita masuk ke bab fi ayatin Nabi SAW wal iman bih. Bab tentang ayat-ayat Nabi, maksudnya mukjizat ya. Yang dimaksud dengan ayat di sini apa? Mukjizat. Dan sebetulnya penamaan mukjizat dengan ayat itu lebih bagus. Ya, kenapa? Karena ayat adalah lafaz yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Di ayatin Nabi SAW, tentang ayat-ayat Nabi, artinya mukjizat-mukjizat Nabi SAW, wal iman bihi, dan mengimaninya. Hadis nomor 19, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, tidak ada seorang pun Nabi, tidak ada seorang pun apa? Nabi kecuali telah diberikan dari mukjizat yang membuat manusia beriman kepadanya. Ya, artinya mukjizat tersebut tidak bisa ditolak oleh akal manusia. Dan setiap orang yang melihatnya pasti akan yakin bahwa itu tidak mungkin perbuatan manusia. Itu pasti ya perbuatan dari pencipta alam semesta. Ma mithluhu amana alil bashar ay anna kulla nabiyyin u'tiya ayah aw akthar taj'alu man yushahiduha yu'minu bin nubuwatin nabi. Ya, artinya setiap nabi diberikan oleh Allah ayat atau mukjizat yang menjadikan orang yang melihatnya pasti beriman, harusnya. Iya. Oleh karena itulah Pak Fir'aun ketika melihat mukjizat Nabi Musa, sebetulnya Fir'aun yakin akan kebenaran Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan apa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa, padahal hati mereka yakin akan kebenarannya. Iya. Lalu Nabi bersabda, wa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku ini yaitu Al-Quran adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Apa maksud sabda Nabi ini? Ya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ya, setiap nabi diberikan mukjizat. Adapun mukjizatku yang paling besar yaitu Al-Quran. Itu maksud. Ini pendapat yang pertama. Bahwa setiap nabi diberikan oleh Allah mukjizat. Dan mukjizatku yang terbesar adalah Al-Quran. Pendapat yang kedua, bahwa mukjizat nabi, para nabi terdahulu itu sudah
tidak terlihat lagi. Ya, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu sudah tidak terlihat lagi. Sedangkan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah yaitu Al-Quran, ia akan terus terlihat sampai hari kiamat. Iya, akan terus dibaca oleh manusia sampai hari kiamat. Dan makna yang kedua ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, wa hadza aqwal muhtamalat wa takmiluhu fil ladzi ba'dah. Ini adalah makna yang paling kuat yang terkandung dalam hadis tersebut. Iya. Karena Al-Quran memang mukjizat khalidah, Pak. Al-Quran itu mukjizat Nabi akan terus ada sampai hari kiamat. Baru nanti setelah Allah izinkan sebelum hari kiamat, Allah akan mengambil kembali, Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak lagi ada pada mushaf dan tidak ada lagi ada pada dada-dada manusia. Nanti sebelum hari kiamat terjadi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sabda, fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka aku berharap sekali aku adalah menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Di sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, al-haditsu dalilun ala isbatil ayati lil anbiya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap nabi memiliki mukjizat. Setiap nabi memiliki apa? Mukjizat, dan biasanya mukjizat para nabi itu disesuaikan dengan keadaan kaumnya, Pak. Di zaman Nabi Musa, ilmu sihir ya pada puncak keemasannya. Maka Allah berikan mukjizat dengan sesuatu yang seperti sihir tapi bukan sihir. Ya, di mana para penyihir mereka bisa menipu mata manusia, mereka lemparkan tali-tali itu jadi berubah jadi apa? Ular, terlihat ular padahal sebetulnya itu tipuan saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat, Pak. Yang Allah perintahkan Nabi Musa lemparkan dan berubah jadi ular beneran. Bukan tipuan. Sehingga akhirnya ketika para penyihir melihat tongkat yang berubah jadi ular beneran, para penyihir itu langsung beriman seketika, Pak. Kenapa? Karena mereka yakin ini bukan perbuatan manusia. Ini bukan tipuan. Ini dari pencipta alam semesta. Iya. Saat itu langsung mereka bersujud kepada Allah dan mereka masuk Islam dan bertaubat kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam di zaman itu ilmu ketabiban luar biasa. Maka Allah berikan kepada Nabi Isa mukjizat yang mirip dengan itu, di mana dokter-dokter di zaman itu, para tabib, tidak ada yang bisa melakukannya. Demikian para nabi dan Rasulullah SAW di zaman beliau, orang-orang Arab berada pada zaman keemasannya dalam sastra Arab. Mereka bahkan setiap tahunnya mengadakan perlombaan syair-syair Arab. Maka Allah turunkan mukjizat terbesar yaitu Al-Quranul Karim. Ya, sampai-sampai para penyair Arab yang sangat fasih itu ketika mendengar Al-Quran, mereka yakin ini tidak mungkin ucapan manusia. Ya. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal sebetulnya yakin itu adalah bukan ucapan manusia. Apalagi mereka tahu Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa bicara, tulis. Mereka yakin sebetulnya ini adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi masalahnya ada kedengkian di hati mereka, Pak. Ya, mengikuti hawa nafsu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini ya. Jadi setiap nabi diberikan oleh Allah apa? Mukjizat. Namun penamaan yang paling bagus bukan mukjizat. Yang penamaan yang paling bagus apa? Ayat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah,
Wa mashtahara minal ulama bitasmiyatiha bil mu'jizat fa fihi qusurun. Wa dhalika li'anna al mu'jizat yadkhulu fiha mu'jizatus saharah wa khawariqus syayatin. At-ta'biru bil ayati khairun min at-ta'bir bil mu'jizati li sababain. Awalan li'annahu al-lafz alladhi ja'a fil kitab was sunnah. Thaniyan la yuraddu alaihi mithlul khawariq la yaridu alaihi mithlul khawariq allati takulu minas sahara wasyayatin. Adapun yang masyhur di kalangan para ulama dengan penamaan mukjizat ini jelas kurang sekali kata beliau. Karena mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Artinya apa? Membuat orang lain lemah untuk melakukannya. Karena kata-kata mukjizat ini masuk juga perbuatan para penyihir. Karena para penyihir pun juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang orang lain tidak bisa lakukan, Mbak. Seperti para penyihir bisa melakukan tidak mempan dibacok misalnya. Ada juga penyihir yang bisa jalan di atas air misalnya, dan yang lainnya. Ada penyihir yang bisa hilang misalnya. Demikian pula perbuatan setan. Maka kata beliau mengungkapkan dengan kata ayat lebih baik daripada ungkapan mukjizat. Karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena itu lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, supaya tidak masuk padanya ya perbuatan para penyihir dan para setan. Jadi mengungkapkan dengan ayat itu lebih baik daripada mengungkapkan dengan kata apa? Mukjizat. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua. Al-haditsu dalilun ala anna al-Qur'an al-Karim huwa al-ayah al-'uzma allati utiyaha an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan ya akhi bahwa Al-Qur'an adalah ayat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa? Ayat atau mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada Rasulullah karena yang pertama apa? Dia akan terus ada sampai hari kiamat. Dan setiap muslim membacanya alhamdulillah sampai detik ini. Iya. Dan tidak ada sampai detik ini, tidak ada satupun orang yang mampu yang membuat seperti Al-Quran sampai detik ini. Dan Allah menantang semenjak 1400 ya tahun yang lalu lebih. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian memang ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, itu Al-Quran, silakan kamu datangkan yang sama dengannya, silakan. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan silakan kalian panggil ya para pujangga-pujangga itu, kumpulkan silakan. Buat yang sama dengan Al-Quran, sampai detik ini tidak ada. Makanya ketika mereka tidak mampu, Pak, untuk membuat yang sama dengan Al-Quran, mereka berusaha untuk merusak Al-Quran. Apa yang mereka rusak? Tafsirnya, maknanya, disimpangkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya setiap usaha ya untuk mengubah Al-Quran selalu ketahuan, alhamdulillah. Hatta satu harokat, walaupun cuma satu harokat ketahuan. Makanya lihat Pak, ya tidak ada dalam agama manapun yang mereka hafal kitab suci mereka. Sedangkan dalam umat Islam para penghafal Quran banyak tidak? Banyak sekali, bahkan anak kecil sudah hafal Al-Quranul Karim, Masya Allah. Itu menunjukkan penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim yang luar biasa ya akhal Islam. Iya. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga.
Al-haditsu dalilun ala anna al-anbiya alaihimussalam yatafawatuna fi adadi atba'ihim. Di sini menunjukkan bahwa para nabi itu pengikutnya beda-beda, Pak. Ya, ada nabi yang pengikutnya banyak, ada nabi yang pengikutnya satu sama atau cuma 2 orang atau 3 orang saja. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Sebenarnya dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW sabda, "Uridat alayyal umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. "Fara'aitu nabiyan wa ma'ahu rahtun." Aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. "Wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan." Ada lagi nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang saja. "Wa nabiyan wa laisa ma'ahu ahadun." Bahkan ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali, Masya Allah. Iya. Di sini kita ambil faedah yang kelima, ya akhi. Dalilun ala anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i tabi'an yaumal qiyamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat, Pak. Bahkan separuh lebih penduduk surga itu dari umat Islam. Alhamdulillah. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara separuh umatku masuk ke surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku memilih syafaat saja. Karena dengan syafaat lebih banyak lagi umat Islam yang masuk surga. Makanya Rasulullah sabda dalam hadis yang lain, ya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah." Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, aku berharap kalian ini menjadi separuhnya penduduk surga. Bayangkan, separuhnya penduduk surga dari umat Islam. Separuhnya lagi dari mana, Pak? Dari umat-umat sebelum umat Islam yang beriman kepada Nabi mereka. Yang sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke berapa? Yang kelima. Al-haditsu dalilun ala anna al-Qur'an sababun li kathratil atba' li umumi naf'ihi wa ta'thirihi ala talihi wa sami'ihi. Dalil hadis ini dalil bahwa Al-Qur'an itu sebab banyaknya pengikut Rasulullah SAW. Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa. Dan pengaruhnya dahsyat, Pak, bagi orang yang membacanya dan yang mendengarkannya. Bahkan orang yang tidak paham saja ketika mendengarkan Al-Quran, Masya Allah, ya, terasa beda di hati. Al-Quran, karena memang ia mukjizat atau ayat dari Allah Azza wa Jalla. Kita masuk hadis berikutnya, ya ikhwah. Hadis ke-20, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu illa kana min ashabin nar. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat Muhammad, demi zat yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Demi zat yang diri Muhammad SAW berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini
mendengar tentang aku. Ya, apa yang dimaksud dengan mendengar di sini, Pak? Ya, kata para ulama di sini yang dimaksud yaitu mendengar ya dengan pemahaman yang benar. Bukan sebatas mendengar tapi tidak paham. Demi zat yang diri Muhammad SAW berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentangku, baik ia Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, kecuali ia pasti termasuk penduduk api neraka. Kecuali ia pasti termasuk apa? Penduduk api neraka. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini ya bantahan terhadap kaum liberal ya. Di mana orang-orang liberal mereka punya keyakinan plural. Apa itu plural? Katanya semua agama sama. Yahudi, Nasrani, Islam sama saja. Semuanya masuk surga katanya. Lalu kemudian mereka mencabut dan mencari-cari dalil yang kira-kira pas sama pendapat mereka. Ternyata mereka bawakan surat Al-Baqarah ayat 62, Pak. Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahalanya di sisi Allah yaitu berupa surga. Dan mereka kelak pada hari kiamat tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Apa kata orang liberal? Lihat, Allah menyebutkan itu. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Yang penting apa? Beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Oh, Yahudi dan Nasrani juga beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, kata mereka. Wa amila sholihan, mereka juga beramal soleh. Pahalanya apa? Mereka dapat surga juga. Jadi ini menunjukkan semua agama sama. Kita katakan ayatnya benar, cuman pemahamannya nggak benar. Siapa ulama yang menafsirkan demikian? Tidak ada. Bahkan pemahaman ini bertabrakan dengan hadis yang sedang kita bahas. Bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pun dari umat ini, umat yang dimaksud di sini umat apa? Semuanya, umat dakwah maupun umat apa? Ijabah, tapi yang dimaksud umat dakwah. Ya, tidak ada seorang pun ya dari umat ini yang mendengar tentang aku, kemudian ia tidak beriman kepada apa yang aku bawa berupa risalah, lalu ia meninggal, kecuali ia pasti masuk neraka. Di sini sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, Pak. Makanya orang liberal gak mau bawa hadis. Sebab kalau mereka bawa hadis, rontok penafsiran mereka, Pak. Hancur penafsiran mereka. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, hadis ini akhi kita ambil faidah. Faidah yang pertama, dalilun ala naskhi jami'i risalat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalil bahwa semua risalah sudah dihapus oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kewajiban setiap orang adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda apa, Pak? Ya, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalaulah Musa itu hidup,
kalaulah Nabi Musa itu apa? Masih hidup, maka dia wajib menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Hanya Allah mengambil perjanjian dari semua nabi, Pak, bahwa kalau mereka masih hidup lalu Rasulullah datang, mereka wajib menjadi pengikut Rasulullah SAW. Itu dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan, ya, mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ya, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, apabila aku berikan kepada kalian Alkitab dan hikmah, thumma ja'akum rasulun, kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, itu maksudnya Rasulullah SAW, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, maka wajib kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membela Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Rasulullah telah ada, maka percuma. Apalagi Nabi Musa sudah mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir dalam Taurat. Ya, dalam Injil pun juga diberitakan tentang akan datangnya Nabi apa? Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Faedah selanjutnya, ya akhi, mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah hanya menyebutkan Yahudi dan Nasrani? Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan selain Yahudi dan Nasrani? Kata Imam Nawawi, ya, karena orang Yahudi dan Nasrani punya kitab suci. Punya kitab apa? Suci. Maka seakan-akan Rasulullah mengatakan bahwa walaupun mereka punya kitab suci tapi tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad, maka itu percuma. Kalau mereka yang yang sudah punya kitab suci saja tetap wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan orang yang tidak punya kitab suci? Ya. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Dalilun ala anna risalatan Nabi SAW ammah di jami'in nas ila qiyamis sa'ah. Di sini dalil bahwa risalah Nabi Muhammad SAW itu umum untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, Pak, tidak hanya diutus untuk orang Arab, tidak hanya diutus untuk apa, tapi beliau diutus untuk semuanya, untuk semua bangsa, untuk semua ras. Jadi jangan dipilah-pilah. Sehingga nggak perlulah ada penamaan Islam Nusantara, Islam ini, Islam itu. Jangan dipilah-pilah. Islam satu, yaitu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, ya akhal Islam. Ya. Adapun adat istiadat, yang namanya adat istiadat itu, ya akhi, harus mengikuti apa? Syariat. Bukan syariat malah ngikutin apa? Adat. Boleh adat dijadikan patokan kapan? Para ulama memberikan kaidah dalam kitab-kitab usul fikih mereka. Adat boleh dijadikan patokan kalau tidak ada batasannya dalam syariat. Kalau tidak ada batasannya dalam apa? Syariat, maka batasan itu boleh dikembalikan kepada adat istiadat. Sebuah contoh misalnya apa? Allah menyuruh tidak untuk menutup aurat. Allah menyuruh untuk menutup aurat. Tapi ada nggak batasannya dalam syariat? Bentuknya harus begini pakaiannya, warnanya harus begini pakaiannya. Enggak. Karena tidak ada patokannya, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Maka pakaian kita orang Indonesia, ya, sesuai dengan adat kita. Pakai koko, pakai sarung misalnya. Orang Saudi, ya adatnya sepeda lagi pakaiannya. Pakai gamis putih, pakai gutroh,
ya pakai e-call. Nah, antum orang kita berada di Indonesia jangan pakai pakaian orang Saudi, salah. Ya, kata Syekh Utsaimin, yang sunnah dalam berpakaian adalah mengikuti adat kebiasaan masing-masing. Nah, kalau antum misalnya di Indonesia malah pakai pakaian Saudi, bisa jadi itu pakaian syuhroh. Karena beda sendiri bikin orang terkenal, Pak. Iya. Hatta itu yang memakainya ustadz sekalipun, ini nggak sesuai. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan bahwa pakai pakaian Saudi di Indonesia termasuk pakaian syuhroh, kata beliau. Apa sih pakaian syuhroh itu? Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man labisa thawba syuhroh, albasahullahu thawbal mahanah yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhroh, Allah akan pakaikan untuknya pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Hadis itu sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Nah, ini jadi adat istiadat boleh dipakai kapan? Ketika tidak ada batasannya dalam syariat. Dan itu pun syaratnya tidak bertabrakan dan tidak melanggar syariat. Adapun kalau bertabrakan dengan syariat, seperti misalnya pakaiannya membentuk, ya, pakaiannya malah memperlihatkan aurat, maka ini jelas tidak boleh. Hanya kalau bertabrakan antara adat dan syariat, mana yang kita dahulukan, Pak? Ya tentu syariat. Adat itu kan ya buatan manusia, sedangkan syariat itu dari penciptanya manusia. Ya, maka salah sekali kalau ternyata adat lebih dahulukan daripada syariat. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya ya akhi, al-hadis fi mafhumihi dalilun ala anna man lam tablughu da'wah fahuwa ma'dzur. Hadis ini mafhumnya menunjukkan bahwa orang yang belum sampai kepadanya dakwah masih dimaafkan. Orang yang belum sampai kepadanya apa? Dakwah masih dimaafkan. Iya. Karena Rasul sabda, tidaklah seorang pun dari umat Islam mendengar tentang aku, baik ia Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepadaku, kecuali pasti masuk neraka. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya apa, Pak? Jadi kalau ia belum mendengar sama sekali, seperti mereka yang hidup di tengah hutan, ya, yang sama sekali belum pernah mendengar apa? Ajaran Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini para ulama berbeda pendapat hukumnya nanti di hari kiamat gimana. Adapun di dunia, karena mereka di luar Islam, mereka ya tetap kita katakan kafir. Karena itu agamanya bukan Islam. Ya. Tapi untuk di hari kiamat nanti, khilaf para ulama dalam hal ini kepada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa mereka di neraka. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, ada yang mengatakan mereka di surga. Pendapat yang ketiga mengatakan mereka di tengah-tengah antara surga dan neraka. Pendapat yang ketiga mengatakan mereka di bawah kehendak Allah. Iya. Pendapat yang lain mengatakan tawakuf, nggak bisa apa dipastikan. Pendapat yang lainnya bahwa mereka nanti pada hari kiamat akan diuji lagi oleh Allah pada hari kiamat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya. Kata Ibnu Qayyim, al-madhhabus tsamin annahum yumtahanuna fi arasatil qiyamah. Wa yursalu ilaihim hunaka rasulun wa ila kulli man lam tablughu da'wah. Pendapat yang ke-8, ya, sampai 8 pendapat, bayangkan. Bahwasanya mereka nanti pada hari kiamat akan diuji pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Dan akan dikirim kepada seorang malaikat. Dan akan menguji mereka, dan semua yang belum sampai kepadanya dakwah para nabi pun akan diuji. Faman ata'ar rasul dakhalal jannah. Dan siapa yang menaati
ya utusan Allah tersebut, dia akan masuk surga. Dan siapa yang memaksiatinya, dia akan masuk neraka. Nah, ini sesuai dengan hadis dalam hadis riwayat Abu Daud ya, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Wa Rasulullah SAW sabda, arba'atun yudli bihujjatihi yaumal qiyamah. Akan ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat, Pak. Siapa 4 orang itu? Yang pertama, ya, orang yang tua renta dan pikun. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihat dan mendengar. Yang ketiga, orang yang gila. Dan yang keempat, orang yang belum sampai kepadanya apa? Dakwah Rasul. Maka kelak pada hari kiamat mereka akan mengemukakan alasannya di hadapan Allah. Berkata orang tua, ya Rabb ja'al Islam falam afham syai'a. Ya Rabb, Islam datang kepadaku sementara saat itu aku pikun, aku nggak paham apa-apa. Orang yang bisu dan tuli, orang yang buta dan tuli berkata, ya Rabb ja'al Islam. Islam datang kepadaku sementara aku tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Orang gila berkata apa? Ya Rabb ja'al Islam wasibyan yakdhifunani bil ba'r. Orang idiot maksudnya ya. Orang idiot berkata, ya Allah, Islam datang kepadaku sementara anak-anak saja melempari aku dengan tai unta. Ya, yang keempat berkata, ya Rabb lam ya'tini rasuluk. Ya Rabb, belum datang kepadaku Rasulmu. Apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Maka Allah uji mereka. Maka Allah perintahkan seorang malaikat untuk menyalakan api. Dan diperintahkan mereka untuk masuk ke dalamnya. Siapa yang taat dia masuk surga, dan siapa yang tidak taat dia akan diseret ke dalam api neraka. Iya. Nah, ini akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya ya akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, fi isbatul yad lillahi ta'ala, penetapan bahwa Allah punya tangan, isbatan yaliqu bijalalihi min ghairi taqyifin wala tamtsil, dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya, tanpa juga menyamakannya dengan tangan makhluknya. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mengubah-ubah maknanya, dan tidak juga menolak sifat tersebut. Wa hiya sifatun dzatiyah khabariyah, di mana ia adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dari mana itu Rasul bersabda apa? Wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Demi yang jiwa Muhammad SAW, demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya. Berada di tangannya. Ya. Berarti Allah punya tangan tidak, Pak? Punya. Allah punya tangan. Dan Ahlus Sunnah punya keyakinan Allah punya 2 tangan. Berdasarkan firman Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Justru 2 tangan Allah terbuka. Ya. Ini bantahan terhadap orang Yahudi yang mengatakan katanya tangan Allah terbelenggu. Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Berkata orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Ya. Justru kata Allah, tangan mereka lah yang akan dibelenggu pada hari kiamat. Dan mereka dilaknat akibat ucapan mereka itu. Justru kedua tangan Allah terbuka. Orang Yahudi masih beriman Allah punya tangan, Pak. Cuman mereka mengatakan tangan Allah apa?
terbelenggu. Maksudnya apa? Allah pelit, koret. Ya, katanya Allah tangannya terbelenggu. Maka Allah bantah perkataan Yahudi itu. Allah mengatakan justru tangan-tangan mereka akan dibelenggu nanti pada hari kiamat. Iya. Lalu Allah mengatakan apa? Justru dua tangan Allah terbuka. Dan ini nggak mungkin, Pak, ditakwil kepada makna apa? Kekuasaan, nggak mungkin. Atau nikmat, nggak mungkin. Karena bentuknya musanna. Ya. Dua. Kalau ditakwil kepada kekuasaan, nggak mungkin dua kekuasaan. Masa kekuasaan Allah ada dua? Atau nikmat, dua nikmat, nggak mungkin juga. Redaksinya saja sudah menolak. Cuma ya itulah, Pak, sudah sebagaimana sering kali saya sampaikan ya. Mereka kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah gak mau terima Allah punya tangan. Hanya karena syubhat akal mereka gak masuk di akal. Masa Allah punya tangan katanya. Kalau Allah punya tangan berarti berbentuk jasad dong. Berbentuk jasmani dong. Akibat mereka apa? Memikirkan sifat Allah dengan akal dan menyamakannya dengan makhluk. Allah al-musta'an. Baik ya akhi, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. An Salih bin Salih al-Hamdani an Sya'bi, dari Salih bin Salih al-Hamdani dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu namanya Amir bin Syurahil. Ini seorang ulama hadis yang ternama di zaman tabi'in, di mana beliau orang yang pertama kali memeriksa sanad di Irak. Imam Asy-Sya'bi ini. Qala ra'aitu rajulan min ahli Khurasan. Sa'ala Asy-Sya'bi. Salih bin Salih al-Hamdani berkata, aku melihat seorang laki-laki dari Khurasan bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi. Faqala ya Aba Amr, inna man qablana min ahli min qibalana, ya, inna min qibalina min ahli Khurasan yaquluna fi rajul idza a'taqa amatahu thumma tazawwajaha fahuwa karraqib badanatah. Hai Abu Amr, sesungguhnya orang-orang Khurasan dari tempat kami, mereka mengatakan tentang orang yang memerdekakan hamba sahaya wanitanya, lalu ia menikahi hamba sahaya tersebut, bagaikan dia menunggangi untanya sendiri. Jadi ya, orang ini berkata kepada Imam Sya'bi tentang keyakinan orang-orang yang ada di tempatnya di Khurasan. Katanya kalau ada orang yang memerdekakan hamba sahaya wanitanya, lalu hamba sahaya wanita ini dinikahi setelah dimerdekakan, sama saja dia apa? Ya, menunggangi apa? Untanya. Faqala Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi membantah keyakinan masyarakat itu. Iya, karena keyakinan ini bertabrakan dengan dalil. Haddatsani Abu Burdah bin Abi Musa an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun yu'tauna ajrahum marratain. Telah menyampaikan hadis kepadaku Abu Burdah bin Abi Musa dari ayahnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang diberikan pahalanya 2 kali lipat. Ada 3 orang yang diberikan pahalanya berapa? 2 kali. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana binabihi wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Itu seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya, lalu ia menemui masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya dan membenarkannya. Falahu ajran,
maka dia dapat 2 pahala. Wa 'abdun mamlukun adda haqqallah azza wa jal wa haqqa sayyidihi falahu ajran. Dan seorang hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah azza wa jal dan melaksanakan hak majikannya, maka ia dapat 2 pahala. Rajulun kanat lahu amah faghadzaha fa ahsana ghidhaaha thumma addabaha fa ahsana adabaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha lahu falahu ajran. Seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya wanita, lalu ia berikan makan dengan sebaik-baiknya, dan ia berikan adab, artinya mengajarkan dia ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ia merdekakan hamba sahaya wanita ini, lalu ia nikahi, maka ia dapat 2 pahala. Kemudian Asy-Sya'bi berkata kepada orang Khurasan itu, "Khudh hadzal hadits bi ghairi syai'in. Faqad kana rajul yarhalu fi ma duna hadza ila al-Madinah." Silakan kamu ambil hadis ini tanpa harus kamu beri upah saya. Ya, karena seseorang melakukan perjalanan jauh, ya, dengan jarak yang lebih dekat dari kota Madinah atau lebih jauh ke kota Madinah. Ya. Maksudnya Imam Syafi'i membawakan hadis ini untuk apa, Pak? Untuk membantah keyakinan tadi. Karena kan orang itu mengadu kepada Imam Syafi'i bahwa di tempat kami ada punya keyakinan bahwa kalau ada orang yang memerdekakan hamba sahaya wanitanya lalu dinikahi, sama saja dia menunggangi apa? Untanya. Maka Imam Asy-Syafi'i membantah dengan hadis ini. Kan jelas sekali, Pak, semua keyakinan masyarakat yang nggak sesuai dengan dalil nggak boleh diikuti. Berapa banyak di masyarakat kita keyakinan-keyakinan dari nenek moyang dan ternyata nggak sesuai dengan apa? Syariat Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau ternyata keyakinan itu jelas-jelas kesyirikan, ya akhwal Islam. Ya, Allah musta'an. Cuma masalahnya, Pak, ya para pecinta adat istiadat ya akan berusaha membela. Akan pasti membela, Pak. Makanya dia di zaman Rasulullah SAW, orang-orang musyrikin Quraisy menolak dakwahnya Rasulullah SAW hanya karena untuk membela apa? Adat nenek moyangnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena sudah azan, kita tutup. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.